Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata wa zakata wa siyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malik al-'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts li jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala bikitabih karim wa billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhir lailatin min Ramadan, maka samawati wal ardu malaika." Musibah li umat Muhammad. Ila ya Rasulullah, ini musibahnya. Lailatul Ramadan. Fa inna da'wat fihi mustajabah. Wa ta'ah maqbulah. Wa sadaqah mudha'afah. Wal adab matmum rawahu Tirmidzi. Sallallahu alaihi wasallam, segera pimpinan Kantor Imigrasi yang saya muliakan, para peserta jajaran, yang saya hormati teman-teman yang aktif rutin menjalankan ibadah salat berjamaah, mudah-mudahan lebih berkah. Amin. Amin Bu, ibu-ibu lebih berkah karena di masjid ketimbang yang di luar-luar. Amin ya Rabbal. Ya setidaknya sholat jamaah kita 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Alhamdulillah. Ya Pak Ustaz, Imam yang hormati DKM Babul Jannah, pintunya surga. Nah, kita ini akhir-akhir Ramadan pagi sore pun lagi nyari-nyari pintunya surga. Tapi sebelum ketemu pintunya surga, Bapak udah ketemu yang namanya Mas Lailatul Qadar belum? Sudah ketemu Profesor Dr. Lailatul Qadar. Jadi panggil Mas Lailatul Qadar, Kang Qadar. Ini yang kita cari nih, Pak Ustaz ya. Ceramah saya campur nih santai, pelan, terima. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Tapi andaikan ngantuk semua itu ibadah. Amin. Jadi tidurnya yang puasa ini ibadah Pak. Amin. Apalagi kerjanya, tidur aja dapat pahala kita orang puasa. Apalagi kerja, paling rajin, paling ngetik komputer, paling main masyarakat. Apalagi dapat duit, alhamdulillah itu berkah. Sedangkan puasa dapat duit, alhamdulillah itu berkah tuh Pak. Siapa yang nggak mendapatkan keberkahan? Dan siapa di bulan Ramadan ini yang nggak pernah dapat barokah? Berarti rugi tuh orang. Kalau kita ini baru Ramadan pertama itu berkah dulu, enak. Karena saya di pertemuan pertama saya sampaikan mengenai ini puasa enak, puasa nggak susah, puasa nggak bikin pusing, tapi malah sehat. Alhamdulillah. Apalagi terawih, terawih kita ini kalau dipikirin nggak kuat Pak. Bayangin aja, biasanya kita sholat hanya 4 rakaat, Ba'diyah 2 rakaat. Nah ini digaspol 23 rakaat. Kalau pakai otak pikiran manusia, saya nggak kuat fisik, pinggang yang bocah ke atas, asam urat, ya kolesterol dan lain sebagainya, mungkin darah tinggi, ditanjungkan begini, ada yang ngilu-ngilu. Ya. Betul Bu? Karena kita wajib bersyukur di bulan Ramadan masih bisa sholat tarawih. Alhamdulillah. Nah yang kebetulan malam hari ini adalah malam ganjil Bapak ya. Kita puasa nih 24 Maret nih 24 Ramadan. Jadi nanti malam ganjil alias insya Allah malam Lailatul Qadar. Siapa yang mau ketemu Lailatul Qadar? Angkat tangan. Emang anak kecil Pak Ustaz curang angkat tangannya. Habis angkat tangan ini dari duit. Apa dibagi THR lagi Pak? Ada yang mau dapat tambahan THR nggak? Saya doain yang mau puasa, doa orang puasa yang dikabul. Mudah-mudahan ada tambahan THR lagi. Waduh, THR-nya udah habis Pak Ustaz. Ya ada nanti. Makanya ketemu Lailatul Qadar dulu. Amin.
Kenapa ketemu Pak? Umur saya, umur Bapak, umur kita Bu, nggak nyampe 83 tahun. Karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apaan tuh? 1000 bulan itu 83 tahun. Umur Ustadz nyampe enggak? Umur Ibu nyampe enggak? Ya kalau doa kita sih, Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami ya sepanjang-panjangnya, sepanjang apa? Panjang tapi kalau sakit enak juga. Panjang tapi sehat. Amin. Ya Rabbal. Semua jamaah imigrasi semoga insya Allah panjang umur. Amin. Murah rezeki, pensiun, kontrakan banyak, pensiun sawahnya lebar. Amin. Dan kontrakannya nggak habis dimakan. Ya lagi kalau makan kontrakannya rayap namanya. Kita nggak habis makan kontrakan. Bisa. Kalau ada investasi, tenang aja Bu, jangan takut pensiun. Nanti kalau pensiun ada stres semua. Itu namanya overshield. Orang beriman nggak akan cerita. Saya pensiun Pak Ustadz, rencana saya ini, saya macul, saya kembangkan bisnis, saya networking, saya buka umroh, buka travel, buka apa aja. Atau minimal banget Pak Ustadz, saya pensiun imigrasi, saya mau jadi ketua masjid, ketua musola. Saya Pak, sampai sekarang belum bisa jadi ketua masjid, ketua musola di lingkungannya, nggak jadi ketua yayasan. Pensiun imigrasi, ketua musola. Jangan gajinya berapa? Nggak ada. Gajinya cash nanti dari Allah Subhanahu. Itu jadi amal soleh. Apa tuh kalau nanti kita jadi DKM, ya, DKM masjid, musola, yayasan, TKTPA, RA, madrasah. Pokoknya di lingkungan kita masing-masing. Insya Allah. Jamaah yang berdoa, Bapak Ibu, Bu, Ibu, puasanya udah jebol belum? Kalau ibu-ibu ada di sebentar. Kata ibu-ibu, mana udah jam 5 sore, dikit lagi mau buka puasa. Tiba-tiba ada tamu tak diundang. Coba, saya sering baca status WA-nya cewek-cewek ini. Orang kantor kayak orang mana kayak gitu, kalau saya lihat udah jam 17.30 ada tamu tak diundang. Batal apa batal? Batal. Jadi tamu tak diundang artinya head, datang bulan Pak. Padahal dikit lagi udah azan maghrib. Orang yang puasa itu Bu, sepakat kita. Tolong manfaatkan waktu bukber, waktu buka puasa sedikit. Berbahagia kita orang yang lagi bukber. Emang itu yang kita tunggu Bu, betul Bu? Tapi juga jangan nunggu dari jam 17. Makanan boleh dijejer-jejerin masih jam 17. Kan masih terlalu lama. Apalagi duduk kita di situ. Nanti ngiler apa? Pelan-pelan saja mulut kita. Sebaiknya boleh ditata, habis itu kita minggir baca Quran. Sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah berbahagia. Tidak ada waktu yang paling mulia yang kita tunggu kecuali waktu berbuka bersama. Betul Ustaz? Nah, itu yang kita tunggu. Jangan ditunda-tunda. Jangan malah gini. Kayak orang soleh, bener kayak orang bener. Dengar azan dia malah gak minum, malah gak makan. Ntar gua tambahin 5 menit biar pahala gua banyakkan. Bukan banyakkan cuma aja malah. Jadi yang azan langsung makan sama minum itu yang sunnah. Menyegerakan berbuka. Tapi kalau sahur diakhirkan, itu sunnahnya. Betul? Maka kalau sahur kurang 5 menit masih boleh, kurang 7 menit boleh. Pokoknya belum azan juga ya. Tapi juga jangan kebangetan begitu Pak. Ntar kata Ustadz kan sebelum azan kurang 2 menit masih ngerokok, masih minum, masih apa? Kurang 1,5 menit. Jadi megang jam terus ya. Nah mending lah, nanti kalau rokoknya masih nempel di mulut, ya kan, gelasnya masih di mulut, tiba-tiba azan, bahaya. Maka ya kita imsak, kita cegah berapa menit lah sebelum waktu azan. Insya Allah. Jamaah Bapak Ibu yang Allah SWT, karenanya di akhir Ramadan ini cita-cita besar kita adalah dapat Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kita dapat qadar keder. Keder dan qadar ini yang ngeri. Keder kalau dia nggak ibadah. Keder kalau dia nggak baca Quran. Keder kalau dia nggak terawih. Keder kalau dia di mall, pasar, beli baju doang, nggak pernah nyentuh Quran, terawihnya enggak. Puasa juga nggak jelas.
Ada puasa nggak jelas Ustaz? Ya. Dia nggak makan, nggak minum, tapi masih jelekin orang. Mulut nggak bisa jaga. Ini mata berat banget. Ya bukan apa-apa Ustaz. Mata kita sebagaimana kalau lihat saya cantik masa saya? Ya kalau Ustaz istighfar tutup mata. Emang nggak boleh Ustaz melihat saya cantik. Nah ini berat. Kalau melihatnya dengan perasaan alias nafsu itu yang dilarang. Karena puasa ini menahan hawa nafsu. Makanya nanti orang-orang yang puasa ini setelah nahan hawa nafsu sebulan penuh, dia minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti bayu dilahirkan, dosanya diampuni, salaman-salaman, persis tupak ibu, gak punya dosa lagi. Alhamdulillah. Di akhir ini, maka saya punya rumus, nih Pak Haji, rumus menggapai Lailatul Qadar dan di akhir 10 hari ini adalah S2Q DMI. S2 aja nggak usah S3. S2Q DMI Dewan Masjid Indonesia bukan. S2 apa itu S2-nya? S yang pertama sholatnya dibanyakin. Ya, sholat itu Pak Ustaz saya nggak usah diajarin harus bisa ya. Ibadah terawih, tapi terawih harus minum lagi saya sholat korban. Tak dulu jangan digaspol. Kalau digaspol ternyata ibadah kita tak kuat juga. Allah itu maha segalanya, tahu bahwa hambanya itu lemah. Sholatnya nggak harus banyak sebanyak-banyaknya juga enggak. Coba malam itu 100 rakaat, dengkul bapak bisa nggak naik turun ini? Seolah olahragawan kita itu ada batasan dengkul kaki kita. Terutama yang sudah sakit asam urat, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita yang sakit disembuhkan Allah, amin. Hari ini yang merasa masih punya utang, mudah-mudahan lunas, amin. Yang ada niat pengen umroh dikabulin, amin. Yang mau mudik ada ongkosnya, amin. Ada ongkosnya dan lain-lainnya itu, ya. Yang pengen mudik, kalau saya belum mudik, saya belum ada beli tiket aja nggak punya Pak. Bilang sama ketua masjid. Itu ada yang bilang pengen mudik ketemu sejarah kubur kemana ibunya pengen silaturahmi orang tuanya tapi nggak punya duit, punya tiket. Kita kalau aja ketua DKM, mudah-mudahan dikasih. Kalau nggak dikasih ngomong aja, kalau ngomong apa dikasih pasti ya. Ngomong doang aja. Ya insya Allah. Amin ya Allah. Pokoknya berkah musim korban, musim hari raya. Nah kalau kita sudah banyak sholat, dijamin rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketenangan batin kita. S yang pertama. S kedua, ini kan S2 sedekah. Ya Bu, yang belum zakat fitrah kita bayar. Jangan kerjanya di Bekasi, kerjanya di Jakarta, bayar zakat fitrah di Pekalongan. Jangan Pak. Yang cakep Bapak makan, minum, mohon maaf nih kalau kita ngomong BAB kan gak enak banget ya. Makan, minum, kerja di sini, zakat bayar sini Pak. Di mana itu sini? Ya nggak harus imigrasi, di musola Pak, di masjid. Kasihan Pak, kalau masjid ada kota cuma, musola orang ada kotanya Pak. Bayar tuh zakat Pak, yang banyakkan dikit. Kasihan pengurus musola, yang ngecat siapa, AC siapa yang bayar itu, listrik nggak ada Pak kalau musola. Rata-rata musola manajemen keuangannya ya apa aja kurang. Kecuali masjid ada tiap Jumat ada kota amal. Kalau musola nggak ada, Bapak bayar di situ di sana. Baru pulang kampung Pak. Bapak saya ingin bayar zakat di desa saya. Bukan nggak sah, boleh sih Pak. Tapi nggak rasional. Bapak nggak pakai perasaan. Masa dia pakai perasaan? Iyalah mikir gitu loh. Kita makan situ, bergaul situ, RT-nya situ, lingkungannya di situ Pak. Bayar di situ. Gimana strateginya Ustaz? Biar saya juga bisa bayar kampung. Nah, kalau pengen bayar kampung gini dah. Bapak anaknya 5, suami istri 2, 7. 3 dibayar di situ, 3 bawa pulang kampung. Itu baru adil. Jangan semua zakat kita ditaruh di Jawa. Ya kalau nyampe Pak. Tiba-tiba pas pulang kampung naudzubillah alias bahasa orang Solo amin-amin. Dapat bayi alias apalagi naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kecelakaan di jalan. Menjaminkah kita dari Jakarta ingin bayar zakat fitrah di kampung Jawa Timur nyampe? Belum tentu Pak. Lawong yang lagi umroh saja Pak dari Madinah
pakai kain ihram dari Bir Ali kecelakaan sebelum umroh. Itu yang niat ibadah. Apalagi hanya niat pulang kampung. Tanpa mendiskreditkan makna pulang kampung. Kalau pulang kampung itu bagus, soalnya ada dalilnya. Pokok kalau dibilang, lu nyari duit di Jakarta, lu kumpulin, tabungin, susah-susah lu nyari duit, lu buang habis di kampung. Iya, apa emang? Jawab gitu, kenapa emang? Emang dosanya apa mudik? Mudik itu bahasa kerennya itu silaturahmi. Silaturahmi itu ajaran agama. Ketemu saudara ajaran agama. Kita bawa sesuatu oleh-oleh nggak harus banyak-banyak, Pak. Jadi kasih apa aja sedikit aja udah senang. Ini oleh-oleh orang Jakarta. Walaupun bahasa orang Jawa, ini keren nih merantau di Jakarta. Pulang di bisnis overnya banyak. Kalau ada temen SD, SMP di sana, pada main ke rumah bapak, pakai dikeluarin Pak. Kalau pakai kondisi orang Bogor aja biar sekolah sampai soal. Udah merantau di Jakarta, orang duit, rokok aja itu diisep sendirian. Kalau merokok ini bareng-bareng. Kalau lagi buka bersama, ya bareng-bareng. Kalau dia minum kopi, 5 orang bapak bayarin. Kopi dijawabannya 1.500. Dia makan nasi pecel, paling 3.000 atau 2.000. 15 orang juga baru berapa duit, Pak? Betul? Kecuali makan di sini, Pak. Makan sini 25.000, 10 orang 22,5, 20.000. Nah kalau bapak ke Jawa Timur, Pak, nasi pecel itu sebungkus, paling 3.000, 5.000, kali 10 orang juga baru berapa gitu. Alhamdulillah, ini mahalnya, berharganya di Jakarta dibawa ke Jawa. Makanya bapak ditunggu-tunggu di sana, ya. Tetap bayar zakat sini, sebagian sini boleh, sebagian sana boleh. Tapi anjuran saya, di mana kita tempat tinggal, disitulah kita menghormati pengurus musola masjid setempat. Jamaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ki itu Quran. Artinya ini kita buka lagi nih Pak Haji Solihun. Rata-rata menjelang gini, Pak, saya sudah khatam sekali, sudah males baca Quran. Ya khatam sekali, males. Justru di detik-detik terakhir Lailatul Qadar ini Bapak baca lagi. Sedapatnya, saya nggak mengharuskan khatam ya. Sedapatnya Bapak, dapatnya setengah juz, dapatnya hanya sampai Al Imran doang nggak apa-apa. Tiba-tiba baru surat Al-Maidah surat kelima, wis Idul Fitri ora apa-apa. Yang penting gaspolnya ini karena Lailatul Qadar. Bapak niati, ya Allah, saya baca Quran ini saya isi mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Amin. Saya sholat sunat taubat, ya Allah dosa saya banyak. Jangan sampai bulan Ramadannya berlalu, Bapak nggak diampuni dosa, menyesal Pak, merugi kita, rugi Pak. Ini sebulan penuh, lah kok Lebaran dosa kita masih segunung, rugi. Siapa itu? Mereka yang menganggap enteng Ramadan, tidak memanfaatkan Ramadan, nggak digunakan. Tapi kalau saya berjalan di Sumatera Pagi dan sampai kantor, Wisto satu somu bahasa Jawa. Sedapatnya kita Pak. Saya nggak usah 100 sekat, 2 rakaat saja. Saya nggak usah 1 juz, 1 lembar saja. Insya Allah. Maka baca Quran. Yang keempat, D-nya itu doa dan zikir. Apa baca ya sama-sama kita berzikir. Astagfirullah sama-sama. Rabbal baraya. Astagfirullah. Innal khataya wa ali astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Innal khataya. Bisa tersinggung? Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula. Sama-sama wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Amin. Supaya diterima taubat kita. Bapak baca lagi zikir apa Pak Ustaz? Hasbunallah wa ni'mal wakil, boleh. Baca apa lagi Ustaz? A'udzubillah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Baca Pak.
Ustaz, saya itikaf di masjid, ngapain aja itikaf pulang-pulang, ngopi, ngerokok, orang cokok piye. Baca apa Ustaz? Baca aja. Kan Quran ngatur, saya nulis Quran ngatur Ustaz, ya wis zikir baik. Nah, ini amalan Lailatul Qadar. Zikir aja, Pak. Yang tasbih boleh, yang Bapak enggak setuju dengan tasbih wis baca dengan hati. Karena yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Mengingat zikir kepada Allah waktu berdiri dan waktu duduk, bahkan sambil tidur pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca Bapak bisa baca. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000. Kalau Bapak begadang. Enggak Pak Ustaz, besok saya kerja. Pas malam Sabtu, malam Minggu kemarin kemana Bapak Lailatul Qadarnya? Itu begadang aja Pak malam Minggu. Saya mudah-mudahan mulai masuk ke malam. Iya, nanti malam 25. Ini malam ganjil Ustaz. Para ulama sepakat Lailatul Qadar itu munculnya di malam ganjil. Kalau itu malam genap saya santai aja Ustaz, masa terawih. Salah. Malam genap ya terawih. Malam genap tetap ibadah. Genap pun juga puasa. Bukan kok genap libur, nggak puasa dan nggak terawih. Ya Pak ya, sepakat kalau untuk itu. Saya singkat dari S2K DMI. M-nya apa Pak? M-nya tinggalkan maksiat. Rugi Pak. Di akhir ini kita masih maksiat. Maksiat yang saya bayangkan nggak usah maksiat gede-gede lah Pak. Kalau yang gede-gede kebangetan. Yang kecil apa Pak? Ghibah, namimah, provokator, melebaran ini ingin menjatuhkan orang, jahatin orang, kerjanya jahat. Kok kalau sama orang tuh bawanya pengen jahat aja. Itu kalau kita punya pikiran pengen jahat nolong orang Pak, perlu dites ke psikiater itu Pak. Saya pengen membunuh itu orang, bunuh nanti. Nah, ini kalau orang beriman ada pengen niat membunuh, itu naudzubillah. Jangankan membunuh Pak. Gua males nih sama orang itu tuh. Biarin di jalan tak gua pukulin, di jalan gua pukulin. Lagi puasa. Jangankan mau mukulin Pak, Bapak mau dipukul orang, stop. Saya lagi puasa. Ustaz Imam, gua nggak terima Ustaz Imam. Kita berantem sekarang. Ustaz Imam apa jawabnya? Sabar ya, saya lagi puasa. Kalau gitu kita lanjutkan setelah Lebaran nggak puasa Ustaz Imam. Enggak, saya nggak berantem. Jadi kita Pak orang Islam ngalah aja. Oh enggak bisa Ustaz, kita kan laki-laki. Laki-laki saya selesaikan dengan laki, saya pukul-pukulan aja sekarang juga. Bukan itu ajaran Islam. Ya, kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Makanya ketika kita menzalimi orang lain cepat minta maaf. Kalau kita merasa tadi ngomong salah, maaf ya Dek, saya tadi salah. Maaf Pak Kepala, Bu Kepala, saya tadi salah. Maaf Komandan, saya tadi salah. Maaf maaf atasan, maaf bos, saya salah. Enggak apa-apa. Bos juga kadang-kadang punya salah. Maaf ya Pak Kabid, saya tadi salah. Maaf ya tadi saya salah. Wah itu Pak yang ngaku salah itu Pak. Luar biasa. Artinya pahalanya malah lebih ketimbang kita nggak ngaku salah. Segede-gedenya dosa kita Pak. Misalnya presiden dengan menteri salah. Menteri langsung ada presiden. Mohon Pak Presiden, saya salah kebijakan saya tanda tangan ini saya salah. Mohon maaf Pak Presiden. Saya yakin belum ada. Kecuali yang paling fatal pidana dan lain sebagainya. Angel kalau udah pidana. Tapi lu kebijakan yang enteng-enteng aja yang artinya ya merugikan rakyat juga, tapi masih bisa direvisi kebijakan. Itu saya yakin masih bisa dimaafkan. Di rumah kita dosa sama istri, mama saya pulang terlambat, tadi macet, tadi ini, saya nggak bisa buka bersama sama mama. Maafin bapak, mama udah masak segunung, saya nggak makan. Tenang mama, pertama saya minta maaf, kedua nanti malam jam 11 aku tak puangan kabeh makanan. Alhamdulillah itu suami yang aku salah, dengan istri pun itu juga terbaik. Itulah jalan Islam. Maka Islam adalah ajaran cinta damai. Jadi nggak ada cerita ribut-ributan, nggak ada. Andai kan ribut ya sebentaran aja, selisih paham, mujadalah, namanya sidang, namanya berdebat, biasa Islam. Wajadilhum billati ahsan. Boleh mujadalah, tapi caranya baik, nggak perlu melempar besi, melempar piring, melempar sendok. Itu bukan Islam. Kalau mujadalah ini ayatnya, ini hadisnya, ini dalilnya ini.
undang-undang nih, pasal ini boleh, ini nggak boleh. Boleh itu Pak. Bukan berarti Islam itu nggak boleh mujadalah, boleh, tapi dengan cara yang baik. Insya Allah. Terakhir, habis. I-nya itikaf. Itikaf itu udah tahu, boleh di masjid, boleh di musola, kita sendirian, bareng-bareng, sahur bareng, tahajud bareng, baca Quran bareng, muhasabah bareng. Ada nggak masjid gitu? Banyak. Sekarang lagi syiar-syiarnya luar biasa di Jakarta Timur, di Tangerang Selatan, di Banten, di mana aja tuh Pak. Ada masjid-masjid besar yang mengadakan sahur bersama. Silahkan kalau punya waktu. Bagi kita pekerja sebagai abdi negara ASN mungkin agak sulit. Bapak yang lingkungannya lah, ajak istrinya, anaknya, berapa orang aja nggak apa-apa. Itu namanya juga sama dalam rangka itikaf menggambar itu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal pada umur kita, ketemu minal aidin, ketemu Idul Fitri, ketemu mudik, ketemu saudara, selamat di perjalanan, dan ibadah kita sebulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin.